kiamat tamia. Ini artinya kita berdoa karena dituntut situasi dan kondisi. Kalau jalan tol tidak ada situasi dan kondisi, kita terkadang lupa berdoa. Ini artinya apa, saudara-saudari? Bahwa ini menandakan kesatuan kita dengan Allah, dengan gereja dipertanyakan. Lalu yang kedua, iman kita juga akan rahmat Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan juga dipertanyakan. Atau sudah lagi manusia ini lebih percaya pada dirinya sendiri. Dikatakan dalam istilah tren, individualisme makin menjamur. Individualisme, relativisme, artinya relatif krina, lana perlu dibata. Adalah aku erdahin, lolit sirhaina. Individualisme, lapelik teman sideban, ngas ngakung gelo. Maka tidak perlu lagi relasi, tidak perlu lagi yang lain. Dalam Injil hari ini, saudara-saudari, Yesus mengajarkan kekuatan doa. Yesus sendiri ertoto iya. Injil dai sidang kendai Injil ai isina toto Yesus. Yesus Kristus martamiang mapai relasi makatai memohon tua mata debata. Kunika kita isekin kita indah adalah kita retoko sekali kita retoko toto enda ngatakan bujur mengharapkan sesuatu, tapi tadi dijelaskan oleh Yesus berdoa bukan meminta jabatan kepada murid-muridnya, bukan meminta supaya dibuang salib dari kita, tidak. Apa tadi isi doa? Semoga mereka bersatu. Itu tadi doa Yesus. Baik murid-muridku ini maupun mereka-mereka nanti yang percaya kepada aku. Itu doa Yesus sungguh dalam. Dan apakah doa Yesus ini memang perlu sampai sekarang? Perlu. Ijabah dari Rubati di sana berkelahi, di sana gara-gara partai menjadi ribut. Ada lagi Grab, apa itu Grab sekarang ini? Ribut, KIP ribut, terjadi perpecahan. Ini semua saudara-saudari, perpecahan ini kalau digali menurut bacaan kita hari ini, apa dasarnya? Salah satu dasarnya komunikasi tidak jalan. Ada si sungkun bes rumah tak Rubati nandin tapapanta. Salah satu penyebabnya komunikasi. Masalah sabun pebasi melebar ke orang tua. Kenapa? Komunikasi. Sebab tadi apa? Individualisme tadi atau relativisme tadi, merasa diri yang satu hebat, yang lain kurang hebat. Dan inilah yang didoakan Yesus dalam Injil hari ini, saudara-saudara. Maka Yesus selama hidupnya selalu menjalin komunikasi dengan Bapaknya, baik suka maupun duka. Kita lihat di beberapa konteks yang lain. Sudah capek kita, mari kita sebentar menyingkir ke gunung untuk beristirahat dan berkomunikasi dengan Bapa. Itu artinya apa? Supaya terjadi kesatuan terus, supaya Yesus jangan menjadi lupa tugasnya dengan puji-pujian di sana sini, padahal dia tetap menjalin komunikasi. Dan itulah tadi yang kita lihat dalam bacaan pertama. Diakon Stefanus, kenapa dia tidak dendam? Bahkan dia mengampuni, Bapak, terimalah rohku. Oh Bapak, ulah tanggungkan dosana. Ampunilah orang ini, padahal sudah nyawanya dibunuh ya. Kenapa kemampuan itu muncul dalam diri Stefanus? Karena dia jaga komunikasi.
komunikasi dengan Bapa. Tidak ada satu detik pun pemikirannya tetap Bapa. Sama seperti kita, kalau masih pacaran dulu, masih bulan madu, tidak ada satu detik pun, satu ruang pun ibas kemerahenta, lalap, ayona, ibas iya. Gipe godaan-godaan, tapi genduari, kencang go. 5 anak ta, si digurus ni lagi, lupa. Gambar si depan kan si depan begini. Ini artinya apa? Dalam bacaan pertama itu jelas. Kemampuan Stefanus mengampuni yang membunuh dia itu bisa lahir berbuah dari iman lewat komunikasi dengan Bapa. Ini yang mau dikatakan bacaan kita hari ini, saudara-saudari. Kalau kita jalin komunikasi dengan Allah, kita jalin komunikasi dengan suami istri kita jalin komunikasi dengan Allah, dan kita sadar bahwa kita ke gereja ini labo tunduk, labo hanya mendaftarkan fisik, tapi komunikasi dengan Tuhan itu akan nampak dari wajah kita. Walaupun khotbah pastor ini nanti tidak berbobot, kehadiran ke lingkungan, kehadiran ke gereja tiap minggu itu salah satu membuat kita suatu komunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan itu kita bisa mendapat kemampuan. Lalu Yesus dalam Injil hari ini mengatakan kepada kita bahwa aku akan membuat suatu penilaian kepada kalian. Dan Yesus mengatakan memberikan imbalan, seperti dikatakan bacaan kedua hari ini. Allah akan memberikan pahala, memberikan buah. Kalau berbuah komunikasi, akan diberikan pahala kepada kita. Maka saudara-saudari, marilah lewat perayaan Ekaristi ini kita mengingatkan atau diingatkan kembali bahwa doa sungguh fundamental dalam hidup kita. Doa itu salah satu cara berkomunikasi. Lalu yang kedua, lewat bacaan kita hari ini, Yesus memberi contoh kepada kita. Aku sendiri ertoto, kenapun harus berdoa. Doa salah satu cara berkomunikasi. Selain hadir bersama, selain ngomong. Sekarang dengan dunia media sosial itu, kita bisa pulung 100 kalat, tapi labo ngerana. Labo mendengarkan, banyak omong tapi tidak ada yang mendengarkan. Dan ini membuat kesatuan terganggu, kesatuan terbengkalai. Maka saudara-saudari, marilah di hari komunikasi sedunia ini kita diajak kembali. Hal yang penting dalam hidup kita, hal yang penting dalam iman kita, hal yang penting dalam hidup menggereja, dalam hierarki juga komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan lewat doa, dengan kehadiran di lingkungan, dengan kehadiran kegiatan mereda ijenda, pengurus gereja, jam 5 ngupulung kerina ijenda, jam 5 kantor nari, gundari lana pernah pidah. Repe umate, say hello pastor, hello gedung, maka aku pe hello nuka, kuda asaku. Duduk sebentar atau makan, atau apa, kurang maka lah yang kai kehidupan pastor, prater, suster, jumpa, oh hello, bagi kapan kita pakap, oh Katolik kah, Katolik, hello, seminggu yang lalu, hari Kamis yang lalu, setelah misa di Pasar Baru, karena sadang misa, Kamis kenaikan, saya diajak makan di Babura, makan oleh pengurus gereja. Lalu di situ ada 6 atau 5 meja yang memang umat kita Katolik. 3 meja itu dari Pasar 6 ini. Lalu keluarga yang membayar itu pastor di sana ada juga suster katanya. Oh, dibawa oleh keluarga itu hari Kamis kenaikan. Lalu saya sapa, saya datang, dari mana kalian? Aku pastor, aku enda. Jadi tidak sekedar say hello, tapi saya datang menyapa mereka. Mantap pakai dung misa Pasar 6, kejadian kita jumpa kita.
Artinya saudara-saudara, komunikasi bukan sekedar store wajah, bukan sekedar meminta dalam doa kepada Tuhan, tapi komunikasi dalam arti meminta supaya kita bersatu, menjaga komunikasi di antara keluarga kita, dan disitulah kita menjadi beriman, menjadi kuat, menjadi paham, sehati sejiwa dengan gereja, sehati sejiwa dengan Allah. Maka Yesus dalam Injil hari ini menerangkan kita bahwa lewat doa Dia terangkan kepada kita, itu salah satu cara komunikasi dengan Tuhan. Selain dengan cara-cara kita mau hadir dalam kegiatan gereja, di situ akan menumbuhkan iman. Dan Yohanes dalam bacaan kedua tadi, itu akan diperhitungkan Allah, itu akan diberkati oleh Allah. Semoga lewat bacaan kita hari ini kita diingatkan dan mengaktifkan kembali komunikasi kita kepada Tuhan, kepada sesama, dan kepada dunia ini, agar seperti Yesus katakan, orang mengenal kamu, bahwa kamu Katolik, bahwa kamu adalah muridku. Kalau kamu komunikatif, apalagi Injil yang kamu komunikasikan lewat hidupmu, orang akan menjadi percaya, orang akan mengenal engkau. Maka semoga Tuhan memberkati saudara-saudari, dan semoga Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Amin.